يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka buku kita halaman 232. Pada halaman ini, insyaallah kita akan mempelajari kembali mengenai an-nahwu was-sarf. An-nahwu was-sarf adalah grammar atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Baik, mari kita membaca kosakata di bagian atas terlebih dahulu. Bismillah. Kataba, menulis. Kita tasrif. Kataba yaktubu kitabah. Lanjutkan. Amila, artinya mengerjakan. Kita tasrif, sama-sama dibaca. Amila ya'malu amal. Nah, selanjutnya akala, makan atau memakan. Kita tasrif. Akala ya'kulu akl. Akl. Nah. Kemudian aqama, mukim atau bermalam atau tinggal. Silahkan pilih salah satu. Aqama, mukim atau bermalam atau tinggal. Kita baca dan kita tasrif. Aqama yuqimu iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Iqamah. Selanjutnya, talaba, meminta. Mari kita tasrif. Talaba yatalubu talab. Talaba yatalubu talab. Selanjutnya, qissah. Qissah. Qissah artinya kisah. Jadi kata kisah di dalam bahasa Indonesia asal usulnya adalah bahasa Arab qissah. Adapun cara bacanya, jika kita sukunkan taknya, kita baca qissah. Asalnya ada tak marbutah di akhir. Jika kita sempurnakan, kita baca qissatun. Nah, baik, selanjutnya an-nahwu was-sarfu. Awalan, udrus hadzal jadwal jayyidan. Udrus, yakni pelajari, hadzal jadwal jayyidan. Al-jadwal artinya tabel. Jayyidan artinya dengan baik. Perhatikan di sini kita akan mempelajari mudzakkar dan muannats, mudzakkar dan muannats, mudzakkar dan muannats. Masih pelajaran sebelumnya. Yaitu pelajaran mudzakkar dan muannats yang berkaitan dengan dhamir. Dan kita sudah pelajari sebelumnya dhamir-dhamir ini apabila bertemu dengan ism, ya. Silakan dilihat di halaman sebelumnya di pelajaran nahwu dan sharaf. Bagaimana ana berubah, bagaimana anta berubah, anti berubah, huwa berubah, hiya berubah. Ya, di dalam pertemuan sebelumnya ana bertemu ism, maka ana berubah menjadi ya sukun. Misalnya kitab. Kitab artinya buku, buku saya menjadi kitabi, gitu ya. Anta, misalnya kitab berubah menjadi ka, kitabuka, gitu. Anti, misalnya kitab, kitab itu ism, kata benda, maka anti berubah menjadi ki. Kita katakan kitabuki, gitu ya. Kemudian huwa kita tambah kitab, kitab huwa, maka menjadi kitabuhu. Kemudian hiya, kitab ditambah hiya menjadi kitabuha. Nah itu yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari dhamir-dhamir ini bertemu dengan fi'al. Ini fi'al. Fi'al mudhari'. Ini semua fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' itu ditandai dengan dhamir yang masuk ke dalam fi'al dari sisi depan. Lihat di sini yang merah. A, ta, ya, ta. Ini semua adalah dhamir yang masuk ke dalam fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari. Baik.
Untuk ana berubah menjadi hamzah, baik ana mudzakkar, ana laki-laki atau ana perempuan, tetap menggunakan hamzah, tidak ada perbedaan. Jadi kalau ana laki-laki, ana ingin mengatakan ana aktub, saya laki-laki menulis, maka ana cukup menambahkan hamzah di depan, aktub. Kalau muannats perempuan juga menggunakan aktub, ana aktub, sama. Tidak perlu ada tambahan lain, cukup hanya tambahan hamzah di depan. Aktubu, aktubu, ya. As-surah artinya surat. Surat dalam Al-Quran disebut surah. Baik, kita coba baca. Mudzakkar, ana aktubus surah. Muannats, ana aktubus surah. Sekarang mudzakkar, anta, untuk kamu. Kamu laki-laki, anta, kamu perempuan, anti. Untuk anta, cukup menambahkan ta di depan. Mudzakkar anta menjadi taktubus surah. Kamu menulis surah. Muannats anti, ya, muannats anti, kamu perempuan. Kalau anti ada tambahan di depan dengan ta sama, tetapi ada tambahan di belakang dengan ya dan nun. Taktubin, taktubin. Anti taktubinas surah. Anti taktubinas surah. Baik, insyaallah mudah ya. Jangan lupa anta taktubu, anti taktubina. Nah, selanjutnya mudzakkar huwa, dia laki-laki. Huwa berubah menjadi ya, yaktubu. Ini yang sering kita baca di tasrif. Di tasrif itu menggunakan huwa. Di tasrif kita akan temukan nanti kataba, fi'il madinya kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, jadi yaktubu artinya dia menulis, ya, dalam tasrif. Kataba fi'il madi dia menulis, yaktubu fi'il mudhari dia menulis. Jadi kataba yaktubu menjadi pola utama. Nanti tinggal dirubah, yaktubu huwa. Kalau mau diganti menjadi ana, menjadi aktubu. Anta taktubu, anti taktubina, seperti itu. Polanya adalah pola kataba yaktubu. Polanya pola huwa. Namun bisa diganti ana, anta, anti, hiya. Kita ganti hiya. Muannats yaitu hiya, dia perempuan. Dia menulis, perempuan ya. Maka kita tidak boleh mengatakan hiya yaktub, tidak. Tapi hiya taktubu. Hiya taktubu. Hiya berubah menjadi ta. Seperti persis, hiya ini persis dengan anta, ya, lihat. Anta dan hiya ini sama. Anta taktubu. Jadi hiya taktubu. Jadi kalau kita menemukan kata taktubu, ini bisa artinya dua. Bisa kamu yang menulis atau dia perempuan yang menulis. Sekali lagi, apabila kita menemui fi'il taktubu ini dapat bermakna anta taktub atau hiya taktub. Ya, anta taktubu atau hiya taktubu. Bisa kamu yang menulis atau dia perempuan yang menulis. Tergantung kalimatnya. Nah, selesai untuk dhamir yang mufrad, yang single atau yang tunggal. Yaitu saya, kamu, laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki dan dia perempuan. Sekarang mutsanna, dua. Dua laki-laki dan dua perempuan. Baik. Untuk dua laki-laki menunjukkan diri sendiri atau orang pertama menggunakan nahnu, nahnu. Untuk nahnu berubah menjadi nun, ya. Nun kita tambahkan di depan fi'il mudhari'. Kharaja. Ini di sini ada tulisan nakhruju, nakhruju. Asalnya fi'il madinya adalah kharaja. Silakan ditulis kharaja. Fi'il madi kharaja, fi'il mudhari yakhruju. Kharaja yakhruju, ya. Kharaja yakhruju, yakhruju. Polanya pola huwa seperti yang tadi. Kataba yaktubu, kharaja yakhruju. Nah, sekarang kita ingin ganti kami berdua. Maka kalau kami berdua menggunakan nun. Nahnu nakhruju naharan. Kemudian untuk mu'annatsnya sama, nahnu juga, nahnu nakhruju naharan. Kami laki-laki berdua atau kami perempuan berdua. Nakhruju naharan. Kami keluar di siang hari.
Baik, sekarang mudzakkar untuk orang yang kedua. Kamu berdua, ya, yang di hadapan kita. Kamu berdua. Kamu berdua untuk laki-laki antuma, untuk perempuan juga antuma. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Maka di sini kita lihat kata kharaja, yakhruju kita rubah menjadi takhrujani, ya, ditambah ta di depan, antuma menjadi ta, ditambah juga dengan ma alif antuma, alifnya diletakkan di belakang tambah nun. Takhrujani. Takhrujani artinya kalian berdua laki-laki keluar. Atau bisa juga takhrujani kalian berdua perempuan, gitu ya. Takhrujani, takhrujani. Artinya kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan. Keluar naharan naharan di siang hari. Sekarang mereka berdua. Huma huma. Mereka berdua untuk laki-laki, huma, mereka berdua untuk perempuan juga huma. Tapi ketika masuk fi'il, lihat terjadi perbedaan. Untuk huma, untuk laki-laki, mereka berdua laki-laki ditambah ya. Di sini huwa menggunakan ya, huma juga ya sama. Namun ditambah alif dan nun di belakang. Huma yakhrujani, huma yakhrujani, gitu ya. Mereka berdua keluar. Naharan di siang hari. Adapun untuk yang muannats, huma untuk muannats takhrujani. Takhrujani sekali lagi sama yang huma ini dengan antuma, ya. Seperti di sini hiya sama dengan anta. Hiya taktub, anta taktub, gitu ya. Huma takhrujani naharan. Huma mereka berdua perempuan keluar di siang hari. Jadi kalau ada kata takhruja, takhruja ini bisa antuma takhruja atau huma perempuan takhruja, seperti itu. Nah, insya Allah dimudahkan. Terus berdoa, insya Allah mudah dan mudah. Tidak ada kitab yang lebih mudah dari Al-Quran Al-Karim. Maka yakini Al-Quran mudah, bahasa Arabnya mudah, dibacanya mudah, dihafalkannya mudah, ditadabburinya mudah. Tidak ada kitab yang lebih mudah daripada Al-Quran Al-Karim. Itu sudah firman Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk diingat, untuk dibaca. Lidzikr yakni dibaca, dipelajari, difahami, kemudian juga dipelajari bahasanya termasuk. Nah, selanjutnya jama'. Jama' untuk orang pertama menggunakan nahnu, baik mudzakkar atau muannas. Untuk orang yang kedua yang di hadapan kita, baik mudzakkar atau muannas. Untuk mudzakarnya antum, untuk muannasnya antunna. Antum kalian, antunna kalian. Antum laki-laki, kalian laki-laki, antunna kalian perempuan. Untuk orang ketiganya yang jauh dari kita, ya, yaitu mudzakarnya hum, mereka. Muannasnya hunna, ya, hum dan hunna. Baik, sekarang mari kita perhatikan apa yang akan terjadi pada dhamir-dhamir ini jika kita hendak memasukkannya kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jangan lupa sekali lagi semuanya mohon ditulis di halaman buku ini. Ini semua fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir. Ini dhamir yang ana, anta, anti, huwa, hiya, dhamir. Nahnu, antuma, antuma, huma, huma, dhamir. Nahnu, antum, antunna, hum, hunna, dhamir. Adapun aktub, nakhruj, na'kul, ini adalah fi'il. Dhamir dimasukkan ke fi'il. Baik, dhamir dimasukkan ke fi'il. Untuk dhamir nahnu, kami, mudzakkar, nahnu berubah menjadi nun. Na'kulu. Sebelumnya, teman-teman kaum muslimin, apakah antum tahu asal dari na'kulu? Asal dari na'kulu, fi'il madinya apa? Fi'il madinya adalah akala. Tulis. Akala. Madinya akala. Mudhari'nya ya'kulu. Ya'kulu. Mengikuti huwa. Ya. Ya. Jadi ini asalnya adalah akala ya'kulu. Akala ya'kulu aklan. Akala ya'kulu. Akala fi'il madhi, ya'kulu fi'il mudhari'. Ya'kulu dia makan. Sekarang kita mau kami makan, maka kita ganti na'kulu.
Kemudian kita juga ingin mengatakan kami makan, tapi kami perempuan. Sama juga. Kita katakan na'kulu. Baik. Kapan kita makan? Na'kulu lailan. Na'kulu lailan. Kami makan di malam hari. Baik, sekarang antum, kalian laki-laki. Kalian makan. Bagaimana bahasa Arabnya? Ditambahkan ta, antum menjadi ta di depan, dan ditambah waw nun karena jamak. Ya. Nah, kalau hanya ta di depan saja tanpa waw nun, jadinya anta. Lihat di sini. Anta. Ya. Anta taktub. Kalau antum taktubun, taktubun gitu. Kalau anta cukup takulu, takulu. Kalau antum takuluna gitu ya. Takuluna lailan. Kemudian antunna, antunna, antunna berubah menjadi ta, kemudian ditambahkan dengan nun di akhir dan huruf yang ketiga dari fi'il. Fi'ilnya huruf pertamanya hamzah, keduanya kaf, ketiganya lam. Lamnya kita sukunkan. Ta'kulna, ta'kulna, antunna ta'kulna lailan. Kemudian hum, mereka. Hum berubah menjadi ya kul, ya kulu. Namun ditambah waw nun, ya kuluna. Artinya mereka makan. Kalau ya saja maka huwa ya kulu, dia makan. Tapi kalau hum ya kuluna. Baik, selanjutnya hunna berubah menjadi ya kul. Nah, kemudian lamnya disukunkan sama seperti di sini. Antunna, lamnya disukunkan, kemudian tambah nun berharokat fathah. Hunna yakulna. Jadi kalau antunna takulna, kalau hunna yakulna. Baik. Semoga Allah mudahkan. Ana akan coba untuk meringankan atau kita coba belajar supaya ringan menghafalnya. Caranya cukup dibaca dhamirnya dan fi'ilnya. Ini dhamir ini tempel dengan fi'il seperti ini, tempel. Langsung ditempel, insya Allah paham. Ditempel seperti ini. Ya, nahnu langsung tempel, nahnu tempel, antum juga tempel dari kanan ke kiri. Kita akan baca dengan cepat. Mudah-mudahan dimudahkan. Silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana akan ajarkan membaca dhamir fi'il dulu. Ini belakangnya as-surah, naharan, lailan, kita tinggalkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aktub. Ana aktub. Anta taktub. Anti taktubin. Huwa yaktub. Hiya taktub. Nahnu nakhruj. Nahnu nakhruj. Antuma takhrujan. Antuma takhrujan. Huma yakhrujan. Huma takhrujan. Nahnu na'kul. Nahnu na'kul. Antum ta'kulun. Antunna ta'kulna. Hum ya'kulun. Hunna ya'kulna. Nah, sekarang kita akan baca menyempurnakan dengan objek atau maf'ul ya, yang kata yang setelahnya. As-surah. Nah, baik. Ana aktubus surah. Ana aktubus surah. Anta taktubus surah. Anti taktubinas surah. Huwa yaktubus surah. Hiya taktubus surah. Nah, selanjutnya Anda akan baca waktu yang ada di sini. Di sini waktu nahar, waktu siang. Kita baca. Nahnu nakhruju naharan. Nahnu nakhruju naharan. Antuma takhrujani naharan. Antuma takhrujani naharan. Huma yakhrujani naharan. Huma takhrujani naharan. Selanjutnya yang di sini juga kita akan baca waktunya, lailan. Kita baca. Nahnu na'kulu lailan. Nahnu na'kulu lailan. Antum ta'kuluna lailan. Antunna ta'kulna lailan. Hum ya'kuluna lailan. Hunna ya'kulna lailan. Nah, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah berikan pemahaman yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, thaniyan imla'il faraghat. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom-kolom yang kosong. Kita mengisi dengan menggunakan fi'il yang tersedia di salah satu kolom. Di sini ada uqim, tatluban, dan tasjudna. Baik. Perhatikan di sini kita fokus kepada fi'il uqim. Sebelumnya di kosakata di atas, Anda sudah bacakan, di sana ada fi'il aqama. Aqama yuqimu. Ya, yuqim.
yuqim. Ya-nya menjadi dhammah. Aqama yuqim, yuqim. Aqama fi'il madhi, yuqim fi'il mudhari. Yuqim. Yuqimu itu huwa. Sekarang yuqim kita ganti dengan ana. Maka menjadi uqim. Baik ana mudzakkar atau ana muannats. Silakan di sini ana mudzakkar dan muannats sama ya, tidak ada perubahan. Silakan tulis di sini titik-titik al-lail. Kemudian diganti dengan anta. Uqim, u-nya diganti dengan anta, kemudian uqim diganti dengan anti. Hati-hati, anta dan anti berbeda. Kemudian uqim diganti dengan huwa, u-nya diganti dengan huwa, kemudian diganti dengan hiya. Insyaallah mudah. Kemudian di sini ada fi'il tatluban. Tatluban asalnya fi'ilnya adalah talaba. Lihat lagi di bagian atas di kosakata. Ada di sana talaba. Talaba. Anda sudah bacakan, tasrifnya adalah talaba yatlubu. Talaba yatlubu. Talaba yatlubu. Baik, talaba yatlubu diganti yatlubunya. Yatlubu kan huwa ya. Yatlubu huwa kita ganti dengan nahnu. Yatlubu diganti dengan ya-nya diganti dengan nahnu. Apa jadinya? Begitu juga di sini dengan nahnu. Kemudian antuma sudah dikasih jawaban. Ya, yatlubu diganti dengan antuma, berarti ya-nya menjadi ta. Tatlubani, tatlub ditambah alif dan nun seperti yang contoh sebelumnya. Tatlubani. Kemudian untuk antuma perempuan silakan apa? Kemudian untuk huma laki-laki dan huma perempuan silakan dijawab, insyaallah dimudahkan. Kemudian fi'il yang ketiga tasjudna. Tasjudna artinya sujud ya. Di sini kalimat atau kata atau fi'il tasjudna asalnya adalah sajada. Sajada yasjudu. Yasjudu huwa yasjud. Huwa yasjud. Yasjudu ya, yasjudu kita ganti nahnu. Ya-nya diganti dengan nahnu. Ya, insyaallah mudah. Kemudian antum sajada yasjudu diganti dengan ditambah antum atau yasjudu, ya-nya diganti antum. Apa jadinya? Yasjudu atau apa? Kemudian yasjudu diganti antunna menjadi tasjudna. Tasjudna lillah. Kemudian hum yasjudu huwa diganti hum. Kemudian hunna yasjudu diganti hunna. Nah, apa jadinya? Insyaallah sangat dimudahkan. Baik, selanjutnya perhatikan di sini secara makna. Uqimul laila artinya aku akan tinggal atau bermalam malam ini, gitu ya. Tatlubani al-ilma artinya kalian berdua laki-laki tatlubani meminta ilmu. Meminta ilmu yakni menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Talabul ilmi artinya meminta atau menuntut ilmu. Kemudian tasjudna lillah yakni kalian perempuan sujud kepada Allah. Baik. Demikian insyaallah sangat dimudahkan. InsyaAllah sangat mudah dan semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, thalithan imla'il faraghat. Huwa titik as-salihat. Ya, di sini sekarang ada dhamir huwa hiya hum hunna. Nah, silakan dhamir ini pilih fi'il yang tepat. Huwa ya'mal atau ta'mal. Hiya tuti' atau yuti'. Hum ya'rif atau ya'rifun. Hunna tadhkuru atau yadhkurna. Nah, selanjutnya adalah kebalikan dari yang kolom yang sebelumnya. Yang kolom ini fi'ilnya tersedia, antum memilih dhamirnya. Di sini ya'malna hunna atau hiya. Yutajiran huma atau antuma. Na'rifu nahnu atau hum. Yazur ana atau huwa. Nah, titik yazurun nasa fil Eid. Ziarah kepada manusia di hari Eid. Baik, insyaallah sangat mudah. Masalah arti insyaallah antum bisa memahaminya biidznillah taala. Selanjutnya adalah tasrif fi'il. Mari kita tasrif. Bismillah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Qara'a fi'il madhi membaca, yaqra'u fi'il mudhari membaca, qira'ah bacaan. Kita sering sekali mendengar kalimat qira'ah. Al-qira'ah, qira'ah.
tahsinul qiraah. Jadi kata qiraah ini masdar, bacaan artinya. Sebelumnya dia adalah fi'il, aslinya adalah qara'a, yaqra'u qiraah. Selanjutnya, kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Kataba fi'il madhi artinya sudah menulis, yaktubu fi'il mudhari menulis, sedang atau akan atau terus-menerus menulis. Kemudian kitabah masdar, tulisan. Jadi kataba yaktubu kitabah. Kita pernah belajar bab kitabah, yaitu bab menulis. Jadi kalau mendengar atau mendapati kata kitabah, ketahuilah asalnya kataba. Ya, berubah menjadi yaktubu, berubah lagi menjadi kitabah. Nah, yang tadi kita pelajari itu yang fi'il mudhari yang ini, yaqra'u. Yaqra'u itu huwa yaqra'u. Di sini yaktubu, yaktubu itu huwa yaktubu. Ya, di sini yaqra'u, huwa yaqra'u. Kalau ana aqra'u. Nahnu naqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Gitu ya. Terus huma yaqra'ani. Antum taqra'un. Antunna taqra'na. Hunna yaqra'na. Seperti itu. Insyaallah dimudahkan. Itu fi'il mudhari ya. Barakallahu fikum. Silakan disimak kembali, diulang-ulang dan terus berdoa. Allah lah juga yang memberikan kepada kita ilmu. Semoga Allah lapangkan dada kita dapat menerima Al-Qur'an Al-Karim dengan mudah dan ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan mudah dan bahasa Al-Qur'an dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.